Enterprise Risk Management. Anggota kelompok Verly Rani Adinalisa. Poin pembahasan kita kali ini pertama ada definisi dan konsep IRM, yang kedua ada proses IRM, yang ketiga ada struktur dan tata kelola IRM, yang keempat ada kategori risiko dalam IRM, yang kelima ada alat dan teknik manajemen risiko, yang keenam ada integrasi IRM dengan strategi bisnis. IRM yaitu kepanjangan dari Enterprise Risk Management, yaitu istilah bisnis yang menggambarkan metode manajemen risiko yang digunakan perusahaan untuk mencegah atau meminimalkan potensi masalah dan risiko bisnis. Menurut Mark Beasley dari City University of New York, IRM kini didefinisikan tidak hanya sebagai manajemen risiko dan pencegahan oleh para pemimpin bisnis untuk menjaga bisnis bertahan, namun juga sebagai manajemen risiko yang sudah ada dalam bisnis. Adapun manfaat IRM yaitu meningkatkan fokus pada risiko, mengurangi risiko, perspektif yang lebih lengkap tentang risiko. Poin kedua ini ada proses IRM. Yang pertama mengacu pada jumlah risiko yang bersedia diambil oleh suatu bisnis untuk mencapai tujuannya. Yang mencakup batas atas yaitu terlalu banyak risiko yang diambil untuk mencapai tujuannya, dan batas bawah tidak cukup risiko yang diambilnya. Dalam pengertian yang lebih formal, penetapan selera risiko ini terjadi ketika suatu bisnis menetapkan ambang batas terukur tertentu untuk risiko yang ingin diambilnya. Dan yang ketiga ini, langkah berikutnya dalam membangun selera risiko, yaitu proses ini melibatkan evaluasi dan dampak serta probabilitas risiko yang ditemukan, serta menentukan tindakan yang perlu diambil untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Yang keempat ini, langkah terakhir dalam membangun selera risiko, yaitu proses ini melibatkan pengawasan dan evaluasi risiko yang ditemukan, serta penyesuaian tindakan mitigasi jika diperlukan. Selanjutnya, struktur dan tata kelola IRM. Struktur dan tata kelola IRM melibatkan beberapa komponen penting yang harus disiapkan dan untuk mengelola risiko secara efektif. Berikut adalah beberapa komponen yang diperlukan. Yang pertama ada tujuan bisnis dan IT. Tujuan ini akan menjadi acuan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang relevan dengan strategi perusahaan. Yang kedua ada risk appetite. Risk appetite ini mempengaruhi cara mengambil keputusan terkait risiko dan memastikan bahwa perusahaan tidak terlalu berisiko. Yang ketiga ada culture and governance. Perusahaan harus memiliki budaya risiko yang kuat dan struktur tata kelola internal yang efektif untuk mengelola risiko. Yang keempat ada persyaratan kepatuhan dan kontrol. Hal ini juga harus diperhitungkan dalam pengendalian risiko perusahaan. Yang kelima ada pengukuran dan pelaporan. Program IRM perlu memberikan hasil yang tepat waktu dan konsisten kepada berbagai pemangku kepentingan, mulai dari eksekusi perusahaan hingga profesional operasi. Yang keenam ada struktur tata kelola. Perusahaan harus mencakup manajemen senior dan elemen perusahaan seperti keamanan, penilaian, dan manajemen risiko, kepatuhan, operasi, TI, hukum, dan area pemangku kepentingan bisnis penting lainnya. Selanjutnya ada kategori risiko IRM. Yang pertama ada strategi risiko. Strategi risiko mengacu pada pendekatan keseluruhan yang diambil oleh organisasi dalam mengelola risiko yang dihadapi. Yang kedua ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang timbul dari kegagalan atau ketidakcukupan proses internal manusia, sistem, atau peristiwa eksternal. Yang ketiga ada risiko keuangan. Risiko keuangan terkait dengan kemungkinan kerugian finansial akibat pergerakan pasar seperti fluktuasi nilai tukar, tingkat suku bunga, atau harga komoditas. Yang keempat ada risiko hukum atau kepatuhan. Risiko hukum atau kepatuhan adalah risiko yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi undang-undang, peraturan, kebijakan, atau proses terbaik yang berlaku.
Alat dan teknik manajemen risiko. Dalam manajemen risiko, terdapat berbagai alat dan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko. Beberapa alat dan teknik yang umum digunakan yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif itu fokus pada pemahaman mendalam. Analisis ini menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah. Data non-numerik menggunakan data berupa teks, narasi, wawancara, observasi, dan literatur. Yang kedua ada analisis kuantitatif, fokus pada pengukuran menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis, memprediksi fenomena, atau menentukan hubungan antar variabel kontrol internal dan pengendalian risiko. Kontrol internal ini mencakup aturan, prosedur, dan praktik yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko. Salah satu contohnya adalah pembagian tugas, verifikasi independen, dan pengawasan ketat terhadap aktivitas bisnis. Selanjutnya ada integrasi IRM dengan strategi bisnis. Integrasi Enterprise Risk Management IRM dengan strategi bisnis sangat penting untuk kesuksesan bisnis. IRM tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko, tetapi juga dalam mengintegrasi strategi bisnis dengan pendekatan manajemen risiko yang lebih komprehensif. Dengan demikian, perusahaan dapat mengantisipasi dan mengatasi potensi ancaman yang muncul dari berbagai sumber, seperti risiko operasional, pasar, strategis, dan eksternal. Perusahaan IRM meningkatkan akurasi analisis risiko dalam perumusan strategi bisnis, membantu pengembangan keputusan bisnis yang lebih akurat. Bisnis yang mengintegrasikan IRM secara rutin mengadakan diskusi formal tentang risiko dengan cara yang lugas, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko di seluruh organisasi. Tanggung jawab dan pengakuan yang membuat perbedaan adalah ada organisasi yang mengelola risiko dengan cara yang konsisten, dengan akuntabilitas dan tanggung jawab. Enterprise Risk Management IRM beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ini ada komitmen dan kepemimpinan. IRM harus dimulai dari tingkat atas organisasi, yaitu dari pimpinan perusahaan. Jadi kesuksesan implementasi IRM ini bergantung pada komitmen dari kepemimpinan eksekutif, termasuk dewan direksi dan senior manajemen. Dan yang kedua ini pengelolaan risiko yang holistik. IRM mengelola risiko sebagai kesatuan yang holistik, tidak hanya berfokus pada aspek finansial, melainkan juga memperhitungkan risiko-risiko yang berasal dari berbagai dimensi seperti operasional, strategis, kepatuhan, dan reputasi. Dan yang ketiga, pengidentifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko. IRM melibatkan proses pengidentifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko secara menyeluruh di seluruh organisasi. Hal ini membantu perusahaan memahami dampak potensial dari berbagai risiko terhadap pencapaian tujuan strategis, dan tujuan utama IRM ialah untuk menciptakan dan melindungi nilai organisasi dengan memahami dan mengelola risiko dan selanjutnya kerangka kerja yang komprehensif. IRM menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan kohesif untuk mengelola risiko, selaras dengan misi, nilai, dan tujuan. Jadi tujuan perusahaan secara keseluruhan ini membantu perusahaan dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mendorong kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif juga bersifat holistik pada setiap sektor bisnis perusahaan, baik pimpinan hingga karyawan. Hal ini memungkinkan informasi yang relevan dapat diidentifikasi, diterima, dan dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan atau eksekutif. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu manajemen risiko IRM adalah pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memitigasi risiko bisnis. Proses IRM melibatkan identifikasi risiko, pengelola risiko secara proaktif, dan
mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis. Setiap kategori risiko memiliki dampak yang berbeda dan membutuhkan identifikasi, penilaian, dan mitigasi yang efektif. Pengelolaan risiko menggunakan berbagai metode dan alat. Sekian, dan terima kasih. Sekian, dan terima kasih.